Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Masih bersama Ibu membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Untuk pertemuan kali ini yang Ibu bahas tentang kerucut. Tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan unsur-unsur kerucut, yang kedua menentukan luas permukaan kerucut, dan yang ketiga menentukan volume kerucut. Yang pertama kita bahas unsur-unsur kerucut. Mari perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar kerucut dan jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan jaring-jaring kerucut. Nah, di sini terlihat ada dua bagian. Bagian alasnya berupa lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian bagian yang keduanya berupa juring lingkaran dengan jari-jari S. Nah, juring lingkaran ini disebut sebagai selimut kerucut. Unsur-unsur berikutnya di sini ada yang disebut dengan jari-jari. Nah, ada garis OA dan OB. Ini jari-jari alas kerucut. Kemudian ada garis AB. AB merupakan diameter atau garis tengah alas kerucut. Berikutnya ada garis T ke O. Itu merupakan tinggi kerucut atau Ibu tuliskan itu T kecil ya. Berikutnya garis TA dan TB. Nah, ini yang berbeda dengan tabung ya. TA dan TB merupakan garis pelukis. Jadi, kalian perlu perhatikan untuk tinggi, ingat tinggi selalu tegak lurus dengan alas, maka di situ tingginya adalah TO ya. Kemudian yang miring TA dan TB itu disebut sebagai garis pelukis. Jangan tertukar ya. Bagian yang kedua kita bahas tentang luas permukaan kerucut. Nah, untuk luas permukaan kerucut, yang pertama Ibu bahas tentang luas selimut kerucut, berikutnya baru membahas tentang luas seluruh permukaan kerucut. Yang pertama luas selimut kerucut, sambil dilihat gambarnya. Untuk luas selimut kerucut berarti yang juring lingkaran ya. Luas selimut kerucut sama saja dengan luas juring TA aksen. Nah, ini diturunkan dengan menggunakan sifat luas juring per luas lingkaran, sudut pusat per sudut lingkaran, sudut satu putaran penuh. Nah, ini diperoleh bahwa luas selimut kerucut itu sama dengan Pi kali R kali S. Dan yang kedua, untuk luas permukaan kerucut. Karena kerucut terdiri dari dua bagian, alasnya berupa lingkaran, kemudian selimutnya berupa juring, maka di sini luas permukaan kerucut itu sama dengan luas lingkaran tambahkan dengan luas selimut kerucut. Luas lingkaran kita sudah tahu bahwa luas lingkaran itu pi r kuadrat. Kemudian luas selimut kerucutnya adalah pi rs. Maka luas permukaan kerucut sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs. Atau bisa dituliskan pi r dikali r tambah s. S-nya tadi merupakan garis pelukis, R-nya jari-jari. Nilai pi-nya boleh 22/7 atau 3,14. Untuk mencari garis pelukis, di sini perhatikan gambar karena ada segitiga siku-siku, segitiganya TOB. Nah, di sini segitiga siku-siku, maka kita gunakan teorema Pitagoras. S-nya itu sisi hipotenusa atau sisi miringnya. Maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Dengan demikian, kita bisa cari R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Dan satu lagi, untuk T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan permukaan kerucut yang berjari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Nah, kita selesaikan. Tuliskan dulu, diketahui jari-jari atau R-nya sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi atau kita tulis T sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut. Nah, di sini jari-jari dan tingginya sudah ada. Yang belum ada yaitu apa? S-nya atau garis pelukisnya. Maka langkah pertama kita cari terlebih dahulu garis pelukisnya. Panjang garis pelukis atau S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau Ibu tuliskan S sama dengan akar dari
R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan nilainya, akar dari 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Atau akar dari 49 ditambah 576. Kita jumlahkan berarti sama dengan akar dari 625. Akar 625 adalah 25. Sekarang jari-jari sudah ada, tinggi sudah ada, panjang garis pelukis ada, tinggal luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Ambil nilai Pi-nya 22/7. Berarti 22/7 kali R-nya 7 dalam kurung R tambah S. Berarti 7 tambah 25. Nah, di sini ada 7 bagi 7. Berarti hasilnya 1. Tertulis, Ibu tuliskan situ ada. Tinggal 22 kali 7 tambah 25 hasilnya 32. Nah, kalikan 22 dengan 32. Hasilnya sama dengan 704 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucutnya adalah 704 cm persegi. Contoh yang kedua, kemasan popcorn berbentuk selimut kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Pertanyaannya, tentukan luas kemasan popcorn tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tuliskan yang diketahui. Di sini ada diameter, berarti D. D-nya sama dengan 14 cm. Kemudian, karena diketahui diameter, berarti kita tuliskan dulu jari-jari. Diameter, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Setengahnya dari 14, berarti 7 ya. Kemudian, tinggi kerucutnya 24 cm. Pertanyaannya, tentukan luas kemasan popcorn tersebut. Karena kemasannya berbentuk selimut kerucut, berarti kita sama saja mencari luas selimut kerucut. Nah, langkah pertama tadi sama ya, ini kebetulan bilangannya juga sama. Kita cari panjang garis pelukisnya, sama persis dengan yang tadi. Akar S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ketemu hasilnya, panjang garis pelukisnya adalah 25. Nah, yang berikutnya yang ditanyakan adalah kemasan popcorn. Luasnya, berarti sama saja dengan luas selimut kerucut. Berarti sama dengan Pi kali R kali S. Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali S-nya 25. 7 bagi 7 hasilnya 1, sisanya tinggal 22 kali 25. 22 kali 25 hasilnya adalah 550. Jadi, luas kemasan popcorn tersebut adalah 550 cm persegi. Bagaimana anak-anak, sudah paham untuk luas permukaan kerucut? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya Ibu akan melanjutkan tentang volume kerucut. Pembahasan yang ketiga, yang terakhir tentang volume kerucut. Nah, apabila kita praktekkan ini, volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Maka kita bisa menuliskan bahwa volume kerucut itu sama dengan 1/3-nya dari volume tabung. Nah, masih ingat ya, volume tabung itu PR kuadrat T. Maka volume kerucut tinggal kalikan dengan 1/3 karena volume kerucut sepertiganya dari volume tabung. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat kali T. Pi-nya ingat masih bisa dipilih, boleh 22/7 atau 3,14, R-nya jari-jari, kemudian T-nya adalah tinggi kerucut. Contoh 1, tentukan volume kerucut yang memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Kita selesaikan, tuliskan dulu yang diketahuinya jari-jari berarti R-nya 10 cm, kemudian T-nya atau tingginya sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan volume kerucut. Nah, di sini nilai Pi-nya berapa ya? Karena R-nya 10, maka kita bisa ambil nilai P-nya adalah 3,14 agar mempermudah dalam perhitungan ya. Volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat kali T. Kita masukkan nilainya, 1/3 kali 3,14 kali R kuadrat, R-nya 10.
Ibu tuliskan 10 kali 10. Kalikan T-nya 24. Nah, di sini ada 10 kali 10 berarti 100 ya. 100 kali 3,14 berarti hasilnya 314. Nah, sekarang yang 24-nya bagi dengan 3. 24 dibagi 3. Berarti hasilnya di sini sama dengan 314 dikali 8. Ketemunya volume kerucut sama dengan 2512. Berikutnya contoh yang kedua. Di sini Ibu Aisyah membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 48 cm. Tentukan volume nasi tumpeng yang dibuat Ibu Aisyah. Nah, kita selesaikan seperti biasa, tuliskan diketahui jari-jari berarti R-nya sama dengan 14 cm, kemudian T-nya atau tingginya 48 cm. Yang ditanyakan volume tumpeng. Volume nasi tumpeng sama saja dengan mencari volume kerucut, sama dengan 1/3 PR kuadrat kali T, berarti sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali R-nya tadi 14, berarti 14 kali 14 dikalikan T-nya 48. Nah, untuk menghitungnya kalian bisa bagi 14 dengan 7. 14 bagi 7 hasilnya 2, kemudian yang 48 dibagi 3. 48 bagi 3 berarti hasilnya 16. Nah, kita tinggal tuliskan 1 kali 22 hasilnya 22. Berarti ditulis 22 dikali 2 dikali 14 dikali 16. Nah, hasilnya sama dengan 9.856. Nah, ini jadi volume nasi tumpeng yang dibuat Ibu Aisyah adalah 9.856 cm kubik. Demikian pembahasan materi tentang kerucut yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.